Ya Rob, 4 hari yang lalu kami ditelepon oleh beliaunya Kiai Haji Ibrahim Jauhari. Kiai, ini pengajiannya sangat singkat. Kalau bisa ini live streaming aja Kiai, karena masa-masa virus corona. Jadi maunya memang hanya syutingan dan kita mendengar di rumah masing-masing. Beberapa hari kemudian berubah. Tidak live Yai, ternyata kita harus mendatangkan orang juga. Tapi tidak banyak Yai, Kapolres hadir. Dan ini hanya 2 jam. Jadi tahlil, sambutan sahibul hajat, termasuk juga yasin dan tausiah, 2 jam harus selesai. Saya sudah pikir-pikir kemarin apa yang harus saya bicarakan. Dipotong tahlil, dipotong juga yasin, sambutan panitia. Saya hitung-hitung dari tadi ini sudah 3 jam lebih. Berarti saya tidak punya waktu. Dan yang hadir luar dugaan dari live streaming. Kemudian saya lihat jumlah masyarakat ribuan hari ini. Tidak ada lain, ini adalah karomah beliau Kiai Haji Jauhari. Tidak bisa dibendung kecintaan para alumni, tidak bisa dibendung kecintaan para simpatisan Kiai Jauhari. Kenapa? Karena beliau termasuk orang yang ikhlas kepada Allah, dan hadirnya kita di tempat ini karena juga keikhlasan untuk mendoakan beliau. Oleh karena itu, kalau cinta jangan dibendung-bendung. Semakin dibendung, semakin banyak luapan-luapannya terhadap kecintaan. Semakin dipersedikit, akan semakin banyak orang yang hadir di tempat ini. Oleh karena itu, sedikit saya cerita. Mohon maaf, membalik hari ini tidak fasih untuk berbahasa Jawa. Kaula Madura, istri saya dari juga sama, alhamdulillah, dari Sedan, dari Lasem, karena istri saya juga putri dari Kiai Dhofir Salam Al-Fatah. Ketepatan alhamdulillah ponakan saya dapat juga putrinya Kiai Haji Wali, putranya. Jadi masih ada besan gitu. Istri saya sangat Jawa, tidak paham Madura. Saya adalah laki-laki yang sangat tidak mengerti Jawa. Lalu dikawinkan dengan Allahyarham Gus Yusuf Muhammad juga. Ya, apa ceritanya? Yang laki-laki tidak mengerti Jawa, yang perempuan tidak mengerti Madura. Kok bisa? Saya jawab, cinta tidak membutuhkan kata-kata. Asyarat bitarfil ain khifata ahliha. Kalau orang sudah cinta, hanya cukup dengan satu kedipan mata sudah menunjukkan sejuta mata. 5 tahun berjalan tidak bisa bicara, hanya memakai bahasa isyarat. Lewat kuasa Allah ini alhamdulillah, hari ini kami sudah dikaruniai anak sesuai dengan program kami, 2 anak, 2 laki-laki, 2 perempuan. Ini ilustrasi bicara aja dulu. Sekali lagi saya ulangi, fa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum wa may yatakallam faqad lagha. Ketika seorang muballigh sudah mulai bicara di atas mimbar, maka perhatikan, awas yang di bawah, jangan juga banyak cerita. Sebab kalau di atas bicara, di bawah juga bercerita, faqad lagha, akan sia-sia hasilnya. Kami dari Madura 3 hari langsung ke Kencok. Nanti malam kami sudah harus ada di Senduro pada maghrib. Fana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Bersama ya Rasulullah salamun alaik ya Rafiq
asyani wa taraji fatayna ratal alami ya uhai lal judi wa Rabbi ya Allah ya Tuhan kami, infa'na, semoga memberikan manfaat terhadap kami, itulah artinya. Bibarakatihim, sebab barokahnya mereka para nabi, barokahnya para rasul, barokahnya para wali-wali Allah, bahkan barokahnya para ulama-ulama Allah, semua itu bisa mendatangkan keberkahan. Termasuk juga hall Kejauh Hari Zawawi hari ini yang hadir semuanya, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Hidup tanpa keberkahan apalah arti? Harta kekayaan tidak menjamin keharmonisan berkeluarga. Pangkat jabatan tidak menjamin kemakmuran berkeluarga. Semakin kaya seseorang, semakin banyak ujian yang akan ditimpakan oleh Allah. Semakin tinggi pangkat jabatan seseorang, semakin banyak fitnah dalam kehidupannya. Makanya Nabi itu setiap saat selalu memohon keberkahan. Contoh, ketika dia hadir ke perkawinan, doa Nabi, barakallahu lakum wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Mesti barokah yang dimintakan. Gak pernah. Ya mudah-mudahan kamu kaya. Ya mudah-mudahan kamu tinggi pada jarak yang jauh akan terasa dekat. Cinta tidak mengenal beban. Semakin besar istrinya, semakin kuat dia untuk mengencangkan. Kenapa? Karena alasan cinta. Dirus-durus si bedal dari bangsal gitu. Hampir nyampe di bangsa di sini di Kencong. Hujan deras. Apa kata istrinya? Kak, cobalah kita berteduh dulu terus sakit bersama. Apa kata suaminya? Enggak usah deh. Kamu orang yang paling aku cinta dalam hidup. Jangankan diguyur air hujan, peluru sekalipun akan terasa indah perjalanan hari ini. Persis nyampe depan pesantren, tapor gelap aja lagi. Dia bangun kembali. Kenapa? Rasa cinta. Dan cinta inilah yang akan saya bicarakan hari ini. Tidak mudah menjadi orang yang integritasnya kuat seperti beliau di Jawa Barat. Bapak Ibu sekalian, ini adalah tazkirah. Hal itu adalah tazkirah, peringatan kepada yang hidup. Bahwa hidup tidak selamanya, ada batas kontrak kehidupan. Mohon maaf, yang mematikan manusia itu bukan virus. Virus itu hanyalah satu penyebab. Sebelum ada virus corona, jujur Bapak, ada orang meninggal Bapak? Kenapa baru takut sekarang tatkala ada virus? Kemarin saya diundang oleh Menko Polhukam dan saya tidak pakai masker. Langsung saya pakai masker. Hadir saat itu ada Kiai Hosni baju putih. Hadir juga saat itu Kiai Sattar, ada 20 kiai, ada Kiai Zahir. Tiba-tiba kemudian semua kiai itu dites swab. Saya bilang, ada apa ini? Mohon Pak Yai, ini aturan Pak Yai. Jadi mau ketemu menteri harus swab dulu. Saya bilang, kalau di swab dulu, saya bilang, ini judulnya ini kan dialog kebangsaan. Ini kermo kerelongnya ini gitu. Semua kayak di swab. Sakitnya minta ampun Pak. Saya penting hadir karena saya ingin mempertanyakan saat itu tentang keamanan yang ada di bangsa ini. Kalau dulu saat Menko Polhukam Pak Wiranto dibacok oleh orang, tersebar luas bahwa itu adalah teroris. Tapi baru-baru ini ada Syekh Habib Ali Jafir dibacok, kok iya-iyanya langsung dikatakan bahwa yang membacok itu adalah orang gila. Di mata hukum itu sama. Kalau saya hadir ke Bapak hari ini, Mahfud MD, luar biasa tes swabnya. Di tes swab, tidak lagi pengamanannya ketat, ada BIN, ada juga
Brimob memang tidak dianggarkan Bapak. Akhirnya dia bilang, lah itu Kiai, kenapa saya ngundang Kiai hari ini? Karena pemerintah Republik Indonesia luar biasa susahnya hari ini. Susahnya apa Kiai? Semakin banyak virus, grafiknya meningkat hari ini penyakit corona itu. Tapi semakin bersamaan dengan itu, semakin banyak pula orang yang tidak percaya corona. Penyakitnya semakin banyak, orang yang tidak percaya semakin banyak. Maunya apa? Saya tanya, minta bantuan Kiai untuk kemudian menyadarkan masyarakat memakai masker, social distancing gitu. Saya bilang, lu gimana mau menyadarkan masyarakat? Wong saya pengajiannya ditutup, ya nggak ada, nggak bisa. Makanya gimana? Alhamdulillah ini saya diberi. Tapi sekarang saya kenapa? Karena social distancingnya sudah cukup. Konon katanya virus itu bisa pindah kalau 1,5 meter. Akan saya jaga jarak ini 4 meter. Dari virusnya mungkin sampai di syutingan itu sudah. Dan saya telah toler dari tadi memang. Apa? Takut ada yang bacot dari belakang. Jadi urusan kematian itu adalah urusan Allah. Jadi hidup itu ada batas kontrak hidup. Jadi bukan karena virus, ya